Desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Nama Rara Septiana, kelas 11 LM, Mapel PKK atau Produk Kreatif Kewirausahaan. Guru pembimbing Teti Subarnianti AMD AK. Pengertian prototipe produk. Prototipe produk atau perhura rupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Dikatakan sebagai tahapan yang sangat penting karena prototipe dibuat untuk diserahkan kepada pelanggan atau lead user agar pelanggan dapat mencoba kinerja prototipe tersebut. Selanjutnya, jika pelanggan memiliki komplain ataupun masukan mengenai prototipe tersebut, maka industri mendokumentasikannya untuk proses perbaikan tersebut, sehingga menciptakan suatu sistem inovasi produk yang dibangun bersama-sama antara industri dan pelanggan sebagai upaya pemenuhan kepuasan pelanggan atau customer. Sebagai bentuk dasar produk, prototipe memiliki bagian yang ukuran dan bahan sama seperti jenis produk yang akan dibuat, tetapi tidak harus difabrikasi dengan proses sebenarnya ditujukan untuk pengetesan untuk menentukan apakah produk bekerja sesuai desain yang diinginkan dan apakah produk memuaskan kebutuhan pelanggan. Prototipe seperti ini disebut alpha prototipe, ada juga yang disebut beta prototipe yang dibuat dengan bagian yang disuplai oleh proses produksi sebenarnya, tetapi tidak rakit dengan proses akhir ditujukan untuk menjawab pertanyaan akan performance dan ketahanan uji untuk menemukan perubahan yang perlu pada produk final. Tahapan prototipe. Berikut tahapan prototipe. 1. Pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. 2. Working model dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. 3. Prototipe rekayasa atau engineering prototipe dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk dilanjutkan pada tahapan produksi. Keempat, prototipe produksi atau production prototipe. Untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Kelima, qualified production item dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh, dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan. 6. Model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun atau look-like models. 7. Prototipe adalah bentuk efektif dalam mengkomunikasikan konsep produk, namun jangan sampai menyerupai bentuk produk sebenarnya karena mengandung resiko responden. Pengertian kemasan produk. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan.
Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Menurut Kotler dan Keller, pengemasan adalah memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Fungsi utama kemasan adalah untuk menjaga produk. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Produsen berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya dan menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan produsen lain yang memproduksi produk-produk sejenis dalam pasar yang sama. Fungsi kemasan produk. Shimamura mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi protektif berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat. 2. Fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk, namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Sedangkan menurut Kotler, terdapat 4 fungsi kemasan sebagai satu alat pemasaran, yaitu 1. Self-service. Kemasan semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan, di mana kemasan harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, meyakinkan konsumen, dan memberi kesan menyeluruh yang mendukung produk. Kedua, consumer affluency. Konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan penampilan, ketergantungan, dan prestis dari kemasan yang lebih baik. Ketiga, company and brand image. Perusahaan mengenal baik kekuatan yang dikandung dari kemasan yang dirancang dengan cermat dalam mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek produk. Keempat, innovational opportunity. Cara kemasan yang inovatif akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberi keuntungan. Selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu sebagai berikut. 1. Kemasan melindungi produk dalam pergerakan. Salah satu fungsi dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. Kedua, kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk dan memperkuat citra produk. Ketiga, kombinasi dari keduanya, marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dan menarik perhatian dan mengkonsumsikannya. Tujuan kemasan produk. Menurut Low dan Timber, kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1. Physical production. Melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. 2. Barrier protection. Melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Ketiga, containment or agglomeration. Benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. 4. Information transmission. Informasi tentang cara menggunakan transportasi daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Kelima, reducing theft. Kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik atau menunjukkan tanda-tanda pembukaan sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Keenam, fitur yang menambah fitur.
yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Ketujuh, kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Jenis-jenis kemasan. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan atau kaleng, susu, botol, minuman, dan lain-lain. Kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus dan sebagainya. Ketiga, kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Contohnya, bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, makanan kaleng. Kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip. Kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Contohnya botol minuman dan botol kecap. Ketiga, kemasan yang tidak dibuang atau semi-disposable. Kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai. Contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Kemasan siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Kedua, kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik.